Selamat pagi anak-anak. Baik. Ayo maju 2 orang, giliran siapa sekarang pimpin pujian dan doa. Oke, Cindy dan Putri. Ayo maju nak. Ya, baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita angkat satu pujian. Aku mengasihimu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk setiap penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami ya Tuhan, di mana Engkau masih memberkati kami, memberikan kami kesehatan, umur panjang ya Tuhan. Dan kami juga masih bisa berkumpul di tempat ini bersama-sama untuk belajar ya Tuhan. Bapa yang baik, sebelum kami mulai pelajaran kami ini Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Kau berkati guru kami ya Bapa. Engkau berikan hikmat kepada ibu guru kami, sehingga ibu guru kami dapat menyampaikan setiap apa yang sudah dipersiapkan oleh ibu guru kami terhadap kami ya Bapak. Dan begitu juga buat kami anak-Mu ini, biarlah kiranya Tuhan Kau berikan kami hikmat, kepintaran daripada Tuhan, sehingga kami dapat menangkap setiap apa yang disampaikan oleh ibu guru kami terhadap kami Bapak. Bapak yang baik, ini doa kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau sempurnakan doa kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, terima kasih anak Cindy sama nak Putri. Baik, sekarang buka buku paketnya. Sebelum kita mulai pelajaran kita, Ibu absen dulu ya. Ibu absen dulu. Agnes Monica hadir. Arawana hadir. Gladys hadir. Frankie hadir. Angelia hadir. Johan Pasaribu hadir. Jorisman Laya hadir. Mariska Nenggolan hadir. Reinhard ada hadir. Rosalia hadir. Jekina Goasa oke, hadir semua ya nak. Baik, sekarang kumpulkan buku tanda ibadahnya, antar ke depan. Sudah dikumpul? Oke. Selanjutnya buka buku paketnya halaman 55. Buka buku paket agamanya halaman 55. Sebelumnya Ibu mau bertanya, apa materi kita minggu lalu? Ayo coba, siapa yang bisa jawab? Apa materi kita minggu lalu? Kenapa? Jekina, ayo jawab. Iya. Materi kita minggu lalu yaitu
mengenai ibadah yang sejati. Coba siapa yang bisa menjelaskan apa itu pengertian ibadah yang sejati? Ayo, tunjuk tangan. Putri. Iya, mana? Iya. Ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang mempersembahkan tubuh kita sepenuhnya kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kita secara total dan menyeluruh kepada Tuhan. Ya. Baik, terima kasih anak Putri. Ya. Ini setiap kali ibu masuk kelas, ibu akan selalu menanyakan materi minggu lalu. Jadi, apa yang kita pelajari hari ini itu harus diingat, dipelajari kembali di rumah, sehingga pas mata pelajaran agama mendatang, Jumat yang akan datang, di situ akan ibu bertanya siapa yang mengingat materi sebelumnya, materi minggu lalu, gitu. Nah, jangan sepele ya nak, ibu mengambil nilai dari sini. Ini akan menjadi nilai tambahan kalian, ya. Jadi kalian harus berlomba-lomba untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Jangan hanya status KTP aja yang Kristen ya, tapi benar-benar harus kita imani. Kita itu harus benar-benar, ya ini saya, gitu. Bukan hanya status KTP aja Kristen, tapi benar-benar Kristen, pengikut Tuhan, pengikut Kristus, ya. Oke, sekarang kita lanjutkan materi kita. Sudah dibuka bukunya? Ya. Coba salah satu seorang baca halaman 55 bagian A. Ayo Johan, baca Johan. Iya. Terima kasih anak Johan. Ya, di sini kita akan membahas mengenai apa itu berdoa. Arti berdoa dalam Alkitab. Bagian A, arti berdoa dalam Alkitab. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian doa adalah sebagai permohonan, harapan, permintaan, pujian kepada Tuhan. Berdoa artinya mengucapkan doa kepada Tuhan yang di dalamnya mengandung harapan, mengandung permintaan, dan pujian. Dalam doa ada hubungannya yang akrab antara manusia dengan Tuhan. Berdoa berarti tidak hanya berbicara kepada Tuhan, melainkan juga mendengarkan suara Allah, kehendak dan rencananya bagi setiap kita yang percaya. Dengan doa, manusia dapat menyampaikan penghormatan, pengakuan, puji-pujian dan permohonannya kepada Allah. Doa sesungguhnya adalah hubungan akrab antara manusia dengan Allah. Manusia berkomunikasi dengan roh kepada Allah, memohon dan memuji, menyembah dan mengakui kebesaran Allah bagi dirinya. Selanjutnya, bagian B. Doa Bapa kami. Siapa di sini yang tidak tahu doa Bapa kami? Angkat tangannya. Yang tidak tahu doa Bapa kami. Malu ya nak, kalau sempat kalian kelas 8 tidak tahu doa Bapa kami. Sudah kakak kelas 7 tahu. Jangankan kelas 7, anak SD aja tahu apa itu doa Bapa kami. Ayo coba angkat tangannya siapa yang tidak tahu doa Bapa kami. Tidak ada? Semua tahu? Ya, bagus ya nak. Ya, karena ini adalah doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada umatnya, kepada kita.
Ini adalah doa yang sempurna. Nah, pada poin B ini, doa Bapa Kami, di sini Ibu akan menjelaskan arti doa Bapa Kami. Nah, di sini katakan Bapa Kami yang di surga, menggambarkan hubungan yang dekat dengan Tuhan sebagai Bapa, dengan sikap dan roh yang benar, menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Selanjutnya, dikuduskanlah namamu, yang merupakan pengagungan terhadap kekudusan Allah yang tidak dapat dihampiri oleh manusia berdosa. Dialah yang layak menerima segala kemuliaan, penghormatan, dan pengagungan atas kekudusan dan kemuliaannya. Selanjutnya, datanglah kerajaanmu. Artinya di sini permohonan agar Allah mengadakan pemerintahan dan kedaulatannya terus-menerus. Allah dapat mengendalikan semuanya sebagaimana pernah dilakukan Allah bagi bangsa Israel melalui Raja Artasasta. Selanjutnya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya, ini menyangkut kesediaan manusia melaksanakan perintah Allah setiap saat, yang menyatakan keadaan manusia yang disampaikan agar menjadi perhatian Allah. Selanjutnya, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yang mengandung kerendahan hati memohon yang secukupnya, Allah akan menyediakan segala kebutuhan manusia sehari-hari. Allah memberikan apa yang benar-benar diperlukan oleh manusia, bukan apa yang diinginkan oleh daging. Selanjutnya, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Manusia mengakui keberadaannya sebagai manusia berdosa yang memerlukan pengampunan dari Allah. Manusia memerlukan juru selamat yang mengampuni dosanya. Allah mengampuni manusia karena kasih-Nya lebih besar dari dosa itu sendiri, sehingga Allah mau mengampuni manusia. Dan kasih itu menghendaki agar manusia diselamatkan untuk menikmati kehidupan kekal kelak di surga bersamanya. Selanjutnya, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Artinya, permohonan penyertaan Tuhan agar manusia tidak lagi jatuh ke dalam dosa. Doa ini menggambarkan kerendahan hati seorang manusia bahwa ia cenderung berbuat dosa dan tidak dapat melepaskan diri dari dosa atau perbuatan jahat yang dibenci Allah. Di sini manusia memohon kepada Tuhan untuk bagaimana supaya dosa manusia ini diampuni oleh Tuhan. Ya. Selanjutnya, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, yang mengandung pengakuan atas kesempurnaan Allah, kekekalannya, dan kedaulatannya atas manusia dan alam semesta. Selanjutnya kata amin. Kata amin ini adalah merupakan respon kita terhadap Tuhan. Doa, keputusan yang didasari oleh iman serta janji atau komitmen terhadap Tuhan. Sikap pada saat menyatakan amin adalah hati yang menguatkan dan memiliki keyakinan di dalam kebenaran. Setiap kita berdoa akan diakhiri dengan kata amin. Di mana tadi kata amin itu artinya adalah hati yang menguatkan dan memiliki keyakinan di dalam kebenaran.
Selanjutnya bagian C. Cara berdoa yang benar. Cara berdoa yang benar ada 4 poin. Yang pertama, kita harus mengakui cara berdoa yang benar. Berdoa yang benar di sini ada 4 poin. Yang pertama, kita dengan menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Selanjutnya dengan pengakuan dosa. Kita harus mengakui setiap dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Dan seterusnya yang ketiga, dengan mengucap syukur. Kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Kesehatan, nafas kehidupan, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan untuk semua yang Tuhan perbuat bagi kita. Dan selanjutnya, poin keempat adalah permohonan. Permohonan. Dalam doa, kita ada yang namanya permohonan. Permohonan itu seperti apa? Tuhan, saya mau keluargaku hidup bahagia. Saya mau orang tuaku sehat. Saya mau jadi anak yang sukses. Saya mau jadi anak yang berhasil. Anak yang membanggakan orang tua. Anak yang membanggakan terlebih hati Tuhan. Itu adalah suatu permohonan. Ya. Tadi yang pertama puji-pujian, yang kedua pengakuan dosa, yang ketiga pengucapan syukur, dan yang keempat permohonan. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa berdoa tidak sekedar berkata-kata kepada Bapa di sorga, melainkan mempunyai hubungan yang akrab dengan Tuhan. Oleh karena itu, doa harus disampaikan dengan tekun, tidak pamer. Ya, kalau berdoa dikatakan kalau mau berdoa jangan pamer, jangan harus dilihat orang banyak. Masuklah ke dalam kamarmu, tutup pintumu, berdoalah sendiri, berdoalah di dalam kamarmu. Dengan tekun, tidak pamer, tidak bertele-tele. Selanjutnya harus dengan iman dan dengan kerendahan hati. Banyak orang yang berdoa untuk dirinya sendiri. Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang tuaian yang banyak tetapi pekerja sedikit. Tidak ada yang menuai karena tidak ada yang bersedia untuk diutus menjadi penuai. Anak-anak ibu, siapkah untuk diutus Tuhan untuk menjadi penuai? Siapkah diutus Tuhan untuk menjadi penuai? Amin. Iya, kapanpun Tuhan utus kita, kita harus siap. Contohnya, Cindy, kamu harus menjadi penuai. Kamu harus menjadi penuai bagi generasi Yeremia. Kamu harus menjadi penuai bagi anak-anak muda di sekitarmu. Kamu harus menjadi penuai bagi keluargamu. Kapanpun Tuhan katakan, kamu harus jadi penuai, kita harus siap. Amin. Kita harus siap. Ya, Tuhan, saya mau. Cukup katakan, ya Tuhan, saya mau. Lalu bertindak. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Bagian D, Roh Kudus membantu kita untuk berdoa. Ada 2 peran Roh Kudus. Yang pertama, mendorong hati untuk berdoa. Roh Kudus menggerakkan hati untuk berdoa sebab Roh Kudus adalah inisiator bagi orang percaya untuk berdoa kepada Tuhan. Ketika orang berdosa menerima pengampunan dari Allah, Roh Kudus yang meyakinkan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan adalah anak-anak Allah. Bisa kita baca dalam Yohanes 1 ayat 12-13. Anak-anak Allah dapat berbicara dan memohon dalam doa kepadanya. Roh Kudus mendorong umat Allah agar mau berdoa, bukan doa yang menggerakkan Roh Kudus untuk bekerja, tetapi Roh Kuduslah yang menggerakkan umat untuk berdoa. Selanjutnya, poin yang kedua, Roh Kudus mengajarkan bagaimana berdoa. Roh Kudus membimbing agar dapat berdoa dengan benar.
Doa benar adalah doa yang lahir dengan iman dan pengertian akan kebaikan Tuhan. Doa keluar dari prinsip iman yang benar bahwa semua permohonan akan dikabulkan Tuhan sesuai dengan kehendaknya, dan itulah yang terbaik. Berdoa erat sekali hubungannya dengan iman. Seseorang akan berdoa dengan iman jika ia percaya kepada Tuhan. Orang percaya dapat berdoa karena bimbingan Roh Kudus. Roh Kudus turut berdoa bersama agar keluhan-keluhan yang tidak terucapkan itu sampai kepada Bapa di surga. Bisa dibaca dalam Roma 8 ayat 26. Seseorang dapat bertumbuh dalam mengasihi, melayani, dan mendekatkan diri dalam persekutuan dengan Tuhan dan bersukacita atas jawaban doa yang Tuhan berikan, apapun bentuknya dan kapanpun waktunya. Jadi Roh Kudus di sini sangat berperan ya untuk mengajari kita berdoa, mendorong kita agar kita dapat berdoa dengan benar ya. Kesimpulan di sini, berdoa adalah memiliki hubungan akrab antara manusia dan Allah. Manusia berkomunikasi dengan roh kepada Allah, memohon, memuji, menyembah, dan mengakui kebesaran Allah bagi dirinya. Berdoa dengan benar yaitu dengan menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, mengucapkan pengakuan dosa, mengucapkan ucapan syukur, dan mengucapkan permohonan kita kepada Tuhan. Dan dalam berdoa juga kita sangat membutuhkan Roh Kudus, karena Roh Kuduslah yang dapat memampukan kita untuk menyampaikan segala yang tak terucap kepada Tuhan. Roh Kudus juga mengajarkan kita atau membimbing kita ke jalan yang benar.